Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang Kerajaan Sriwijaya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Kaila Istiqomah. Saya Destia Sandra Nursabila. Saya Faisal Junatayla. Saya Ahzam Ramda Deva. Saya Arya Dharma Putra Pratama. Saya Fadil Muhammad. Oke, selamat menyaksikan. Saya Destia Sandra Nursabila akan membahas identitas Kerajaan Sriwijaya. Namanya kan Sriwijaya, tapi ditulisnya memakai V, jadi Sriwijaya. Nah, coraknya itu kerajaan maritim, atau biasa disebut berbasis laut. Pusat perdagangannya dan penyebaran agama Buddha di Tenggara. Nah, terus masa berdirinya abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi, atau disebut hingga abad pertengahan. Lokasi intinya atau pusatnya itu di perdebatan Palembang, tepi Sungai Musi, atau kandang perpindahan pusat. Kalian tahu nggak sih sejarah tentang Kerajaan Sriwijaya? Kalau misalnya kalian belum tahu, saya sama Faiz ingin menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Nah, di sini ada awal berdirinya tentang Kerajaan Sejarah Sriwijaya, yaitu salah satu sumber penting adalah prasasti kedudukan bukit yang ditemukan di sekitar Palembang bertarik 605 Saka atau 683 Masehi. Prasasti tersebut mencatat perjalanan suci atau Sidayatra yang dilakukan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa untuk mendirikan kekuasaan Sriwijaya. Prasasti Talangtuo atau 684 Masehi juga menunjukkan bahwa Dapunta Hyang Sri Jayanasa pemerintahan pembangunan Taman Sri Setra untuk kesejahteraan rakyatnya. Prasasti Kota Kapur atau Pulau Bangka mencatat tindakan militer atau ekspedisi untuk menjaga kesetiaan daerah-daerah di Nusantara. Nah, di sini juga selanjutnya ada masa kejayaan. Sriwijaya mencapai masa keemasan terutama pada abad ke-8 dan ke-9, terutama pada masa pemerintahan Bala Putra Dewa sekitar tahun 850 Masehi. Pada masa ini, Sriwijaya mengembangkan armada laut yang kuat, menguasai jalur-jalur perdagangan, membina hubungan diplomatik dan keagamaan dengan India dan Tiongkok, serta menjadi pusat penyebaran Buddhisme di Asia Tenggara. Sriwijaya juga melakukan ekspansi ke daratan Semenanjung Melayu, termasuk penaklukan Kedah, memperkuat posisi strategisnya di Selat Malaka. Jadi di sini ada kemunduran atau keruntuhan. Nah, kemunduran bermula akibat tekanan dari kerajaan-kerajaan lain, termasuk serangan dari kerajaan Chola atau India Selatan. Pada abad ke-11, pada tahun 1025, pasukan Chola menyerang dan menawan Raja Sriwijaya ini menjadi salah satu titik kelemahan besar kerajaan. Setelah itu, kekuasaan Sriwijaya semakin melemah, pusatnya bergeser ke kerajaan penerus seperti Melayu atau Damaraya di Sumatera Timur, serangan kerajaan Chola dan Singasari yang melemahkan kekuatan maritimnya, kehilangan wilayah kekuasaan akibat pemberontakan dan serangan tersebut, kemunduran ekonomi karena perubahan kondisi geografis, dan pendangkalan sungai Musi yang menghambat perdagangan, serta munculnya kerajaan persaingan. Udah? Nah, kita lanjut ke materi raja-raja dan kebijakan. Pertama ada Raja Dapunda Hyang Sri Jayanasa. Dia pendiri Sriwijaya, melakukan Sidayatra atau perjalanan suci yang menjadi simbol ekspansi dan legitimasi pembangunan taman rakyat yang disebut Sri Setra untuk kesejahteraan. Nah, Raja Dapunda Hyang Sri Jayanasa ini menjabat pada abad ke-7. Selanjutnya ada Raja Samaragrawira. Untuk raja ini sedikit informasi. Nah, dia tuh penerus awal Sriwijaya. Selanjutnya ada Raja Daranindra. Pada abad ke-8, berperan dalam kebijakan ekspansi dan hubungan luar negeri, termasuk integrasi dengan kerajaan tetangga. Selanjutnya ada Raja Samaratungga. Pada abad ke-9, menguatkan dominasi Sriwijaya, hubungan dengan Jawa, termasuk dinasti Syailendra.
Nah, selanjutnya ada Raja Bala Putra Dewa. Pada abad ke-9, masa puncak kejayaannya membangun jaringan kenegaraan, memperkuat armada laut, mendukung Buddhisme, dan memperluas pengaruh ke wawasan Melayu. Nah, yang terakhir ada Sri Chudamani Warmadewa. Pada abad ke-10 sampai abad ke-12, masa transisi dan upaya mempertahankan kekuasaan informasi. Di sini kami berdua ingin menjelaskan peninggalan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Prasasti Kedukan Bukit, berisi tentang Dapun Tahiang yang menaiki perahu dan kemenangan Sriwijaya. Yang kedua ada Prasasti Talang Tuo, menceritakan pemulihan Dewi Sri dan pembangunan taman dari Raja Srijaya Nasa. Yang ketiga ada Prasasti Ligor, mengenai Raja Sriwijaya yang membangun Tisamaya Caitya untuk Kajara. Yang keempat ada Candi Muara Takus, kompleks Candi Buddha yang merupakan pusat pendidikan di Provinsi Riau. Yang kelima ada Arca Buddha dari Bukit Siguntang, simbol kuat pengaruh Buddha di Sriwijaya. Yang keenam ada Taman Purbakala Sriwijaya, situs arkeologi di Palembang yang berisi banyak peninggalan Sriwijaya. Sekian pembahasan materi dari kelompok 3 yaitu yang bertema tentang Kerajaan Sriwijaya. Sebelumnya kita ingin yel-yel dulu nih. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK 4 Prestasi. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi